Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi. Saya dari mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam 2C dengan NIM 119050079. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari Makul Ilmu Komunikasi Islam oleh Pak Habibie. Yang pertama ini pertanyaannya adalah mengapa sebuah pesan memiliki kekuatan, bahkan pada pesan-pesan tertentu mampu memengaruhi penerimanya hingga mengubah tidak hanya pikirannya namun juga perbuatannya. Jawaban saya adalah karena pesan adalah inti dari komunikasi, di mana pesan ini adalah sebuah komponen dalam proses berkomunikasi berupa paduan dari pikiran dan perasaan seseorang dengan lambang, bahasa atau lambang lainnya yang disampaikan kepada komunikan atau orang lain. Pesan yang dikirim oleh seseorang memiliki pengaruh yang berbeda antara satu dengan yang lain, baik itu positif atau negatif, baik saja berdampak luas atau tidak. Contohnya dalam Al-Quran istilahnya disebut naba, yakni apakah berita tersebut benar atau tidak. Pertanyaan yang kedua adalah, kita sudah mempelajari beberapa metode menyampaikan pesan dalam ilmu komunikasi Islam. Coba analisis masing-masing metode itu cocok untuk situasi apa. Mungkin jawaban saya ini adalah analisis saya untuk menggunakan metode penyampaian pesan dalam ilmu komunikasi Islam di situasi saat ini, yakni menghadapi pandemi COVID-19, di mana aktivitas di luar ini kita dikurangi dan harus diam di rumah, bahkan work from home atau bekerja di rumah. Bagi yang bekerja, yakni metode tazkir. Metode tazkir ini merupakan metode komunikasi yang sangat bermanfaat untuk memberikan peringatan dini kepada manusia untuk tidak lupa dengan tujuan hidup yang sebenarnya. Contohnya adalah surah Al-An'am ayat 70 yang berisikan perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW agar memberikan peringatan kepada orang-orang menjadikan agama-agama sebagai olokan, bahwa suatu saat mereka akan menerima akibatnya nanti pada hari kiamat. Dalam situasi menghadapi COVID-19 ini, kita sebagai manusia tidak lupa dengan sholat 5 waktu, yakni wajib bagi umat Islam untuk melakukannya agar tidak lupa dengan tujuan hidup kita. Pertanyaan yang ketiga adalah, dari 8 fungsi komunikasi Islam, jelaskan 3 jenis yang menurut Anda paling penting untuk saat ini. Mungkin menurut saya ini adalah, dari 8 fungsi komunikasi Islam ini ada 3 jenis yang penting kita ketahui dalam fungsi komunikasi Islam. Yang pertama ini adalah fungsi informasi. Fungsi informasi sangat penting bagi kita karena adalah kunci utama dalam komunikasi, adalah tukar-menukar sebuah informasi yang tidak bisa dihindari. Informasi adalah kehidupan. Yang kedua adalah fungsi meyakinkan. Setelah informasi yang kita dapat, kita harus yakin dengan informasi tersebut apakah benar atau salah. Fungsi meyakinkan artinya membuat ide, pendapat, dan gagasan yang kita miliki bisa diterima oleh orang lain. Fungsi meyakinkan dalam komunikasi Islam bisa digunakan seperti metode hiwar dan jidal. Yang ketiga adalah fungsi mengingatkan. Manusia tidak bisa dipisah dengan sifat pelupa. Lupa didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk mengingat kembali suatu tema yang dibutuhkan pada saat yang kita inginkan. Dari dakwah agama inilah menginformasikan kepada manusia untuk tidak lupa dan selalu ingat tentang tujuan hidup dan bagaimana mengisi kehidupan yang sebenarnya. Pertanyaan yang keempat adalah, mengapa manusia hakikatnya sangat butuh berkomunikasi dengan Tuhan dan bagaimana caranya? Mungkin menurut saya ini adalah karena komunikasi semacam ini dibangun dan Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia dan meminta mereka untuk bersaksi bahwa Tuhan adalah Tuhan mereka. Dari itu Allah meniupkan rohnya kepada manusia. Maka itulah manusia berkomunikasi dengan Tuhan untuk meminta ampun dan doa. Bagaimana caranya? Setelah manusia lahir ke dunia, Allah sudah menyiapkan berbagai media yang memungkinkan mereka untuk tetap bersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara media terpenting yang Allah persiapkan buat manusia untuk berkomunikasi dengannya adalah sholat, zikir, membaca Al-Quran, istighfar, dan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta minta ampun dan doa kepadanya. Pertanyaan yang kelima, berdasarkan 12 prinsip dasar komunikasi Islam, coba analisis
apa yang salah dengan proses komunikasi di sekitar kita dan media sosial selama ini? Bagaimana solusinya? Solusi saya yang ini adalah yang salah dari proses komunikasi kita apalagi di media sosial dalam prinsip dasar komunikasi Islam ini, yakni ketika menerima sebuah berita dari orang lain ataupun dari komunikan tetapi ada yang janggal dari berita tersebut. Apakah berita ini benar atau hoax? Bisa saja dari berita tersebut menimbulkan sebuah perdebatan. Bagaimana solusinya? Dari 12 prinsip dasar komunikasi Islam ini kita gunakan prinsip keseimbangan berita atau keadilan. Dengan prinsip ini, informasi yang kita terima akan lebih akurat. Karena pihak yang sedang berselisih kadang-kadang memberikan secara emosional dan berlebihan. Dalam menulis berita dikenal juga dengan istilah cover both side, yang artinya perlakuan adil terhadap semua pihak yang menjadi objek berita atau disebut juga dengan pemberitaan yang berimbang. Kita harus menampilkan semua fakta dan sudut pandang yang relevan dari masalah yang diberitakan dan harus bersifat netral tanpa memihak yang lain. Pertanyaan yang keenam adalah, Rasulullah sangat sukses menyampaikan pesan-pesan dakwanya. Apa rahasia komunikasi beliau? Jawaban dari saya ini adalah Rasulullah dalam melakukan dakwah menggunakan metode komunikasi yang baik terhadap umatnya sehingga dakwah disampaikan Rasulullah dapat diterima oleh umatnya yakni dengan metode komunikasi seperti pengulangan, kiasan, antologi, kisah atau cerita. Metode komunikasi pengulangan ini adalah komunikasi berulang-ulang di mana komunikan ini bisa dipahami apa yang dibicarakan oleh komunikator agar kuat diterima dalam memori. Sedangkan kiasan adalah penggunaan kata yang mudah dipahami atau semacam non-formal. Selanjutnya analogi. Analogi ini adalah semacam perumpamaan. Yang terakhir ini adalah kisah atau cerita, yakni adalah menceritakan sesuatu yang ingin dikisahkan. Mungkin itu penjelasan saya. Maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.